Oke, halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah basis data dari kelompok pengacara kelas IF 9O. Next. Di sini saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok pengacara. Yang pertama ada Satria Yoga, kemudian ada Ferry Yasin, Gilang Sulaiman, Octavia Ayu, Miftahul Janah, dan Justin Reynard. Next. Nah, selanjutnya ada pemaparan tugas dari setiap orang atau setiap anggota kelompok yang akan dibacakan oleh setiap anggota kelompok. Next, lanjut. Oke, di sini saya Satria Yoga Mada Satya sebagai Project Manager. Nah, di sini saya bertanggung jawab untuk mengatur, merencanakan, dan melaksanakan proyek dengan berdasarkan penjadwalan. Nah, Project Manager juga bertanggung jawab untuk memimpin tim, melakukan koordinasi, menentukan tujuan, berkomunikasi, dan menyelesaikan proyek dari awal hingga akhir. Oke, baik. Selanjutnya itu saya Octavia Ayandini di sini berperan sebagai analis, yang mana analis itu berperan besar dalam analisis keseluruhan sistem dan bisnis proses, kemudian divalidasi kepada klien dan diterjemahkan menjadi beberapa wujud diagram. Sistem analis juga berperan dalam memudahkan programmer untuk tidak melakukan analisisnya sendiri. Next. Baik, saya Miftahul Janah di sini sebagai desainer. UX designer berperan dalam bagaimana membuat pengguna merasa nyaman dan betah dalam menggunakan aplikasi. Tapi yang utama adalah bagaimana membuat user dapat menyelesaikan kebutuhannya saat menggunakan aplikasi. Hasilnya akan diwujudkan oleh UI designer untuk menjadi wireframe atau rancangan kasar berupa layout yang akan dikerjakan oleh front-end designer. Oke, selanjutnya ada data engineering. Di sini saya sendiri yang bertugas sebagai data engineering atau bisa disebut juga dengan software engineering, yang tugas utamanya adalah untuk menyiapkan data untuk dikoleksi yang dihimpun atau didapatkan dari berbagai sumber informasi sehingga bisa membuat suatu sistem data atau infrastruktur data sehingga data tersebut bisa dengan mudah untuk dianalisa sehingga bisa mendukung kebutuhan perusahaan atau proyek ini. Next. Ya, selain itu ada programmer. Di program ini ada 2 orang yang mengerjakannya, yaitu pertama itu adalah Gilang Sulaiman, dan selanjutnya adalah saya, yaitu bernama Justina Reynard. Jadi tugas kami itu mengembangkan software, terutama pada tahap construction, yang melakukan coding dengan bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Oke, lanjut ke tahapan-tahapan pembuatan aplikasi Violent berbasis web. Yang pertama itu kita membuat konsep aplikasinya, lalu lanjut membuat alur proses dan diagram kelas. Setelah itu lanjut membuat perancangan basis data, lanjut membuat basis data MySQL. Setelah itu perancangan tampilan antarmuka, lalu pembangunan website. Next. Nah, konsep dari aplikasi Violent ini yaitu Violent adalah merupakan sebuah platform yang membantu masyarakat dalam menemukan jasa fotografer di suatu wilayah dan melakukan penyewaan alat-alat fotografi. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini, kita juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi freelancer dan fotografer jalanan di Indonesia. Next. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai alur proses dan diagram class. Nah, yang pertama itu ada flowchart. Flowchart itu merupakan bagian alir atau prosedur yang menggambarkan secara keseluruhan suatu sistem. Sedangkan yang kedua itu ada diagram class yang berfungsi untuk menunjukkan atau memetakan struktur dari suatu sistem tersebut. Oke, selanjutnya itu ada beberapa flowchart yang dipakai dalam aplikasi Violent. Itu dibagi menjadi ada login, sign up, user, photographer, admin, dan super admin. Next. Nah, ini berikut adalah tampilan flowchart login dari aplikasi Violent. Next. Berikutnya adalah tampilan flowchart sign up. Next. Lalu ini ada tampilan flowchart untuk user. Next. Setelahnya yaitu tampilan flowchart untuk fotografer. Next. Lalu ini adalah tampilan flowchart untuk admin. Next.
Dan yang terakhir adalah tampilan flowchart untuk super admin. Next. Selanjutnya itu ada diagram kelas, itu sudah tertera di layar, bisa dilihat bersama-sama. Kemudian itu ada rancangan basis data atau Entity Relationship Diagram, ERD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Berikut itu ada gambar dari ERD dari flowchart ERD dari Violent. Oke, selanjutnya di sini ada rancangan basis data, tabel basis data yang di mana tabel basis data ini dibuat berdasarkan kebutuhan dari apa saja yang dibutuhkan oleh aplikasi PLN ini sendiri. Di sini bisa kita lihat, di sini ada tabel user, tabel super admin, admin, penghasilan, tabel from order jasa, fotografi, alat, order alat, ada customer serta daftar toko. Selanjutnya, nah setelah tadi tabel basis data, selanjutnya tabel itu sendiri diterapkan dalam basis data di MySQL. Nah, selanjutnya setelah diterapkan di MySQL itu sendiri, setiap data atau tabel data itu sendiri dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu infrastruktur yang saling terhubung. Next. Ya, saya itu ada rancangan tampilan antarmuka, mockup dan prototipe untuk aplikasi web Violent membantu kami untuk melihat tampilan dan interaksi dari aplikasi Violent nantinya. Dengan adanya ini akan mempermudah tim pengembang untuk memastikan bahwa desain Violent sudah sesuai sebelum dibuat. Mockup dan prototipe juga membantu dalam komunikasi antar tim dan memastikan bahwa masalah bisa diperbaiki sebelum dibuat. Selain itu juga mempercepat proses pembangunan karena membantu dalam implementasi desain ke kode. Jadi penting banget untuk punya mockup dan prototipe yang baik untuk memastikan sukses dalam pembuatan aplikasi web bernama Violent. Oke, ini adalah contoh rancangan dari tampilan antarmuka kami, yaitu yang pertama adalah tampilan sync up. Next. Yang kedua ini adalah tampilan login. Next. Oke, di sini ada 3 tampilan, yaitu home, fan kamera, dan fan fotografi. Pada tampilan yang kiri ini adalah tampilan fan kamera, lalu di tengah itu adalah tampilan home, yang kanan ada tampilan fan fotografi. Next. Oke, berikut ini adalah tampilan antarmuka dari admin. Next. Oke, selanjutnya akan di-share untuk webnya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai perancangannya, mulai dari kebutuhan sistemnya, kemudian database-nya, dan prototipenya. Nah, mungkin izinkan kami untuk mendemokan dari aplikasi kami. Oke, nah di sini adalah tampilan dari home aplikasi Violent yang bersifat publik, artinya bisa diakses oleh siapapun tanpa login. Nah, untuk melakukan login, kita tinggal menekan tombol ini. Nah, kita membuat akun terlebih dahulu menggunakan menu sync up. Nah, setelah kita nanti mengisi sync up ini, nanti kita bisa langsung login. Misalnya, kita login terlebih dahulu sebagai user. Jika misalnya salah, akan menimbulkan alert yaitu username atau password salah. Jika benar, maka akan langsung memasuki beranda user. Nah, di sini dapat kita lihat di navbarnya, itu ada nama usernya dan menu logout. Nah, kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita coba login sebagai admin. Di sini ada beranda adminnya. Nah, ini adalah user atau nama dari adminnya, dan ini logout. Nah,
Di samping kiri ini ada bagian menu-menu yang ada di beranda admin. Ada show data untuk melihat data, manajemen data untuk mengelola data, kemudian input data untuk menginputkan, manajemen user ini untuk mengelola akun-akun dari user, kemudian ada blog dan maps. Nah, di menu ini kita bisa kecilkan atau besarkan. Nah, untuk pertama kali kita lihat contohnya itu ada data user. Nah, di sini ada tabel data yang menggambarkan data yang diambil dari database user. Ada username, password, email, level, itu ada admin, user, dan fotografer. Kemudian di sampingnya itu ada menu aksi, di mana bisa mengedit dan menghapus. Nah, di sini juga ada menu untuk memfilter. Contohnya kita filter admin, user. Kemudian ada juga menu untuk mengekspornya, yaitu sebagai dalam bentuk PDF, Excel, akan ke download, atau mengeprintnya secara langsung. Terus kita coba untuk logout. Oke, nah itu merupakan demo dari aplikasi Veolan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih.